Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviatin Vinky Asih. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar tasawuf. Nah, ini adalah materi yang akan saya bahas, yaitu tentang konsep dasar tasawuf. Ya, yang pertama ada pengertian tasawuf. Tasawuf secara bahasa dapat dilihat menjadi beberapa macam pengertian. Yang pertama, tasawuf berasal dari kata ahlu sufah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya diisi dengan berdiam diri di serambi-serambi masjid. Kedua, berasal dari kata syafa, yang berarti suci atau bersih. Ketiga, berasal dari kata syaf, yang berarti orang-orang yang ketika sholat berada di barisan paling depan. Keempat, berasal dari kata syufah, yang artinya serambi Masjid Nabawi. Kelima, berasal dari kata syufa, yang berarti kebijaksanaan. Keenam, berasal dari kata syufanah, yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu dan banyak tumbuh di padang pasir. Ketujuh, berasal dari kata syufah, yang berarti bulu domba atau wool. Tasawuf menurut istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf juga dikenal dengan istilah Islamic Mysticism di kalangan bangsa Barat, yang secara bahasa kata mistik berasal dari bahasa Yunani, yang berarti menutup atau terlindung dari rahasia. Sufi adalah penyebutan untuk orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf. Sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan diri, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Untuk yang kedua, di sini ada sejarah ilmu tasawuf. Sebagian pendapat mengatakan bahwa paham tasawuf merupakan paham yang sudah berkembang sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, dan orang-orang Islam baru di daerah Irak dan Iran sekitar abad 8 Masehi, yang sebelumnya merupakan orang-orang yang memeluk agama non-Islam atau menganut paham-paham tertentu. Meski sudah masuk Islam, hidupnya tetap memelihara kesahajaan dan menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan keduniaan. Hal ini didorong oleh kesungguhannya untuk mengamalkan ajarannya, yaitu dalam hidupnya sangat rendah diri dan berhina-hina diri terhadap Tuhan. Mereka selalu mengenakan pakaian yang pada waktu itu termasuk pakaian yang sangat sederhana, yaitu pakaian dari kulit domba yang masih berbulu, sampai akhirnya dikenal sebagai semacam tanda bagi penganut-penganut paham tersebut. Itulah sebabnya maka pahamnya kemudian disebut paham sufi, sufisme, atau paham tasawuf. Sementara itu, orang yang menganut paham tersebut disebut orang sufi. Yang ketiga ada epistemologi ilmu tasawuf. Epistemologi tasawuf adalah studi kursus tentang keterkaitan antara syariah dan hakikat, pengalaman spiritual dengan wahyu, sumber pengetahuan dan kemampuan potensi-potensi intelektual yang mempersepsikan objek pengetahuan. Epistemologi tasawuf mengakomodasikan pandangan empirisme terhadap realitas eksternal, mengingat status eksistensialnya sebagai data indrawi. Dalam hal ini adalah mengakui wahyu sebagai lingkup pengetahuan yang mencangkup keduanya. Berkenaan dengan epistemologi tasawuf, paling tidak ada 3 dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi esoterik. Dimensi esoterik adalah dimensi batin manusia yang berada di hati atau qalb. Yang kedua ada dimensi eksoterik, yaitu kepercayaan terhadap huruf, teks, atau dogma yang bersifat formalistik. Dan yang ketiga ada dimensi neo-esoterik, yaitu konsep bangunan keilmuan yang dituntut untuk lebih humanistik, empirik, dan fungsional. Penghayatan terhadap ajaran Islam bukan kepada Tuhan. Selanjutnya untuk yang keempat,
ada klasifikasi amali dan falsafi. Tasawuf amali lebih menekankan terhadap cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui amalan maupun batiniah. Dalam tasawuf ini terdapat 4 aspek, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifah. Tasawuf falsafi adalah sebuah aliran tasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi yang rasional. Tasawuf ini fokus pada kemampuan akliyah, termasuk kajian dan bacaan-bacaan kitab. Untuk yang kelima, yaitu relasi antara akhlak dan tasawuf. Antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf memiliki hubungan yang berdekatan. Pengertian ilmu tasawuf adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan jiwa. Tujuan ilmu tasawuf itu sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dengan perbuatan yang terpuji. Dengan demikian, dalam proses pencapaian tujuan bertasawuf, seseorang harus terlebih dahulu berakhlak mulia. Pada dasarnya, bertasawuf adalah melakukan serangkaian ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Jadi, hubungan antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf dalam Islam ialah bahwa akhlak merupakan pangkal tolak tasawuf, sedangkan tasawuf adalah esensi dari akhlak itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.